Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang PPh pasal 21. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Kristina Sinamela dan teman saya Resti Septiani. Nah, apa sih PPh pasal 21 ini? PPh pasal 21 adalah segala bentuk penghasilan yang diterima orang pribadi wajib pajak dalam negeri sebagai karyawan atau pegawai, pensiunan, bukan pegawai, tenaga kerja lepas, tenaga ahli, ataupun lainnya berupa gaji, tunjangan, upah, atau segala bentuk tambahan penghasilan lainnya. Dalam konteks per 16/PJ/2016 tertulis bahwa PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang PPh. Dalam pengertian per 16/PJ/2016 yang perlu diperhatikan adalah segala bentuk tambahan penghasilan. Dalam kalimat itu diartikan bahwa pemotong pajak harus memperhatikan segala bentuk penghasilan kepada wajib pajak dalam negeri. Karena pemotong pajak harus melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diberikan, kecuali penghasilan yang tidak dipotong pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, wajib pajak orang pribadi dalam PPh pasal 21. Penerima penghasilan yang dipotong dalam PPh pasal 21/2026 dalam pasal 3 per 16/PJ/2016 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pegawai atau karyawan. Yang kedua, penerima uang pesangon, uang pensiun atau manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli waris wajib pajak. Yang ketiga, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan atau jasa yang diberikan, antara lain sebagai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yaitu pengacara, akuntan, arsitek, dokter, notaris, penilai, aktuaris, dan konsultan, olahragawan, pemain musik, pembawa acara, pelawak, penyanyi, model, penari, dan seniman-seniman lainnya, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator, dan penyuluh. Selanjutnya yaitu penerjemah, pengarang, peneliti, agen, iklan, pengawas atau pengelola proyek, dan pemberi jasa di bidang teknik, elektronika, komputer dan sistem aplikasi, telekomunikasi ekonomi dan sosial, fotografi, pemberi jasa suatu kepanitiaan, pembawa pesanan atau perantara, petugas penjajah barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, distributor perusahaan multi level marketing atau MLM, dan direct selling. Yang keempat yaitu anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap di perusahaan yang sama. Yang kelima, mantan pegawai atau karyawan. Yang keenam, peserta kegiatan yang mendapatkan penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan di kegiatan tersebut, antara lain peserta perlombaan dalam berbagai atau segala bidang, petugas rapat, sidang, konferensi, pertemuan atau kunjungan kerja, peserta kepanitiaan atau sebagai penyelenggara, peserta pelatihan atau pendidikan. Selanjutnya yaitu yang perlu diperhatikan dalam perhitungan PPh 21 pegawai tetap. Dalam pemotongan PPh 21, pemberi kerja harus memperhatikan jenis apa saja yang harus dipotong PPh 21 dan pemberi kerja harus melakukan pengelompokan penghasilan tersebut dengan benar. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemotongan perhitungan PPh pasal 21 karyawan. Yang pertama yaitu penghasilan teratur yang terbagi menjadi 3. Yang pertama gaji, tunjangan, dan asuransi. Lalu yang kedua, penghasilan tidak teratur terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama bonus, THR, dan yang ketiga penghasilan tidak teratur lainnya. Baiklah, selanjutnya pengurangan penghasilan PPh 21. Yang pertama, biaya jabatan. Biaya jabatan adalah pengurang terhadap penghasilan pegawai atau karyawan sebagai biaya atas pendapatan, penagihan, dan pemeliharaan penghasilan pegawai. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto
karyawan dengan nilai maksimal sebesar 500.000 per bulan dan 6 juta per tahun. Yang kedua ada biaya iuran pensiun atau iuran jaminan hari tua atau JHT. Biaya pensiun adalah pengurang penghasilan dalam perhitungan PPh 21 karyawan tetap. Biaya pensiun merupakan potongan dari penghasilan bruto pegawai tetap yang disetor oleh perusahaan kepada lembaga yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Iuran pensiun dipotong dari gaji karyawan sebesar 2% dengan nilai maksimal 200.000 per bulan. Yang ketiga, asuransi lainnya. Asuransi lainnya yang dipotong dari penghasilan pegawai tetap dalam peraturan perpajakan bisa dijadikan pengurang dalam perhitungan PPh pasal 21. Yang terakhir yaitu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP adalah pengurang atas penghasilan pegawai dalam periode tertentu. PTKP merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak yang berpenghasilan rendah untuk tidak kena pajak. Selanjutnya ada tarif pajak PPh pasal 21. Tarif yang digunakan untuk penghasilan PPh pasal 21 adalah Pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Berikut adalah lapisan tarif PPh pasal 17 sesuai tingkatan penghasilan kena pajak. Yang pertama, 0 sampai 50 juta yaitu dikenakan 5%. 50 juta sampai 250 juta dikenakan 15%. Yang ketiga, 250 juta sampai 500 juta dikenakan 25%. Yang terakhir, lebih dari 500 juta dikenakan 30%. Tarif PTKP 2022 berdasarkan jumlah tanggungan. Penjelasannya, yang pertama ada tarif PTKP pria atau wanita lajang dengan kode TK atau tidak kawin. Yang ke-1 ada PTKP kategori TK0 merupakan kode PTKP untuk pria atau wanita lajang tanpa adanya tanggungan. Tarifnya sebesar 54 juta per tahun. Yang kedua ada PTKP kategori TK1 merupakan kode PTKP untuk pria atau wanita lajang dengan adanya satu tanggungan. Tarifnya dikenakan sebesar 58.500 per tahun. Yang ketiga ada PTKP kategori TK2 merupakan kode PTKP untuk pria atau wanita lajang dengan dua tanggungan. Tarifnya besar 63 juta per tahun. Terakhir ada PTKP kategori TK3 merupakan kode PTKP untuk pria atau wanita lajang dengan 3 tanggungan, orang tua atau anak. Tarifnya sebesar 60.500 per tahun. Selanjutnya tarif PTKP pria atau wanita kawin dengan kode K. Yang pertama ada PTKP kategori K0 merupakan kode PTKP untuk pria atau wanita kawin tanpa adanya tanggungan atau hanya istri. Tarifnya sebesar 58.500 per tahun. Yang kedua, PTKP kategori K1 merupakan kode PTKP untuk pria atau wanita kawin yang telah memiliki satu tanggungan. Biasanya berupa orang tua atau anak. Tarifnya sebesar 63 juta per tahun. PTKP kategori K3 merupakan kode PTKP untuk pria atau wanita kawin dengan tanggungan 2, biasanya orang tua atau anak. Tarifnya sebesar 67.500 per tahun. PTKP kategori K3 merupakan kode PTKP untuk pria atau wanita kawin dengan tanggungan 3, tarifnya sebesar 72 juta per tahun. Yang ketiga, tarif PTKP suami dan istri kode KI, yaitu yang pertama ada PTKP kategori KI0 merupakan kode PTKP untuk penghasilan suami dan istri yang digabungkan tanpa adanya tanggungan. Tarifnya sebesar 112.500 per tahun. Yang kedua, PTKP kategori KI1 merupakan kode PTKP untuk penghasilan suami dan istri yang digabung dengan satu tanggungan. Tarifnya sebesar 117 juta per tahun. Yang ketiga, PTKP kategori KI2 merupakan kode PTKP untuk penghasilan suami dan istri yang digabungkan dan memiliki dua tanggungan. Tarifnya sebesar 121.500 per tahun. Yang terakhir, PTKP kategori KI3 merupakan kode PTKP untuk penghasilan suami dan istri yang digabung dengan memiliki 3 tanggungan. Tarifnya sebesar 125 juta per tahun.